Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah basis data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih jelas atau lebih dalam lagi tentang relasi basis data. Nah, pada dasarnya, relasi basis data itu banyak sekali memiliki model. Ada model hierarki, model networking, model ring, ada model entity relationship diagram. Tetapi, mulai dari dulu sampai dengan sekarang, banyak sekali pengembang basis data itu kebanyakan menggunakan model ERD atau biasa disebut dengan Entity Relationship Diagram. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebelum kita membuat desain relasi basis data, kita perlu kenal dulu nih, apa komponen yang harus digunakan dalam membuat desain basis data dengan model ERD. Pada desain basis data dengan menggunakan model ERD, itu terdapat 3 komponen utama. Komponen yang pertama komponen yang pertama yaitu entitas. Jadi harus ada entitas terlebih dahulu. Lalu komponen yang kedua ada atribut. Dan komponen yang ketiga adalah relasi. Nah, 3 komponen ini yang akan saling menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, sekarang saya akan buat dulu ilustrasi bagaimana sih sebenarnya relasi atau integrasi data yang terjadi dalam suatu desain database. Di sini sebagai contoh, semisal dari sistem informasi akademik yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada pihak manajemen membutuhkan informasi tentang siapa saja mahasiswa yang mengikuti perkuliahan atau kuliah basis data. Siapa nih nama mahasiswa yang sudah mengikuti atau sedang mengikuti perkuliahan basis data? Bagaimana cara menghubungkan atau bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut dari beberapa data yang sudah kita dapatkan atau sudah kita analisa sebelumnya? Yang pertama, otomatis ada aktornya nih, ada orangnya, objeknya siapa? Pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah mata kuliah basis data. Nah, di sini saya punya data mahasiswa, misal dibentuk dalam buat tabel, ada mahasiswa. Apa saja informasi tentang mahasiswa? Yang pertama ada NIM, yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat misal. Oke, cukup. Lalu ada informasi tentang mata kuliah. Jadi ada informasi tentang mata kuliah. Apa saja informasi tentang mata kuliah? Di sini yang pertama ada kodenya. Apa kode MK-nya? Lalu yang kedua ada nama MK-nya. Oke. Ada kode MK dan nama MK. Semisal ini lalu saya butuh nih data tentang siapa nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data. Nah, selanjutnya dari dua data utama yang sudah kita analisa di sini, teman-teman semua perlu tahu dalam istilah basis data ada istilah namanya tabel. Nah, ini saya kasih penjelasan sekalian. Nanti entitas di sini akan ditransformasikan menjadi tabel. Sedangkan atribut di sini akan ditransformasikan menjadi kolom dalam sebuah tabel atau biasa disebut dengan istilah field. Nah, ini yang tidak boleh salah ya. Jadi entitas itu adalah tabel, lalu atribut itu adalah kolom atau field. Selanjutnya kita kembali pada permasalahan tadi, siapa mahasiswa yang mengikuti kuliah basis data? Sudah kita punya dua entitas atau dua tabel, yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah mata kuliah. Saya perlu ada satu tabel yang dapat merangkum kedua informasi dari mahasiswa dan mata kuliah. Semisal di sini saya membuat tabel namanya KRS. KRS. Di dalam KRS ini ada informasi tentang misal nomor berapa nih, berarti kode KRS.
Oke. Lalu di dalam KRS ini pasti ya kalian melakukan KRS. Siapa yang melakukan KRS? Oh, berarti ada data dari mahasiswa, NIM. Nah, selanjutnya, pasti nanti di KRS tersebut kalian mengambil atau memprogram mata kuliah yang mau diambil pada semester tersebut. Berarti saya butuh data mata kuliah. Oh, di sini ada MK. Salah, kode MK. Oke, kode MK. Nah, dari konsep ini kita bisa membangun suatu mindset, artinya berdasarkan dari analisa yang sudah kita buat cerita tadi, ada 3 tabel. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah mata kuliah, yang ketiga adalah KRS. Nah, dari ketiga tabel tersebut saling berhubungan atau saling berelasi. Dari mana kita tahu letak relasi yang terjadi? Nah, di sini di tabel KRS ada NIM. NIM ini dapatnya dari mana? NIM itu didapat dari mahasiswa. Ini yang menghubungkan. Nah, kode mata kuliah didapatnya dari mana? Didapat dari mata kuliah. Nah, itulah konsep relasi basis data yang harus yang menjadi syarat wajib untuk mendapatkan informasi dan harus muncul ketika dipertanyakan kenapa mata kuliah harus direlasikan dengan KRS. Kenapa mahasiswa harus direlasikan dengan KRS? Nah, ini yang menjadi syarat wajib adalah beberapa istilah kolom yang menjadi kolom kunci di sini biasanya disebut. Nanti kita akan kenal istilah primary key dan foreign key. Nah, sekarang kita coba untuk membuat desain relasi dengan menggunakan model ERD pada desain basis data. Nah, pada database akademik yang tadi kita sudah kenal ya, untuk menjawab yang tadi saja, siapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data. Sekarang kita buat dari desain yang tadi, berarti ada 3 entitas. Entitas yang pertama adalah mahasiswa. Oke, biasanya untuk entitas disimbolkan dengan tanda persegi panjang seperti ini. Yang kedua ada entitas mata kuliah. Oke. Yang ketiga ada entitas KRS. Ada 3 entitas yang sudah kita analisa berdasarkan permasalahan yang tadi. Nah, sekarang setiap entitas itu harus memiliki namanya atribut. Nah, ini wajib. Atribut kemarin kita ketahui adalah sesuatu yang menginformasikan tentang entitas tersebut. Yang pertama, entitas mahasiswa memiliki atribut apa tadi? Dia punya atribut NIM. Lalu entitas mahasiswa punya nama MHS. Oke, yang ketiga ada alamat. Oke, nah perlu ini menjadi catatan ya teman-teman semua. Dalam menuliskan nama entitas, nama atribut maupun nama basis data, itu jika terdiri dari 2 kata seperti ini nama mahasiswa harus dihubungkan dengan tanda penghubung atau tanpa spasi. Jadi tidak boleh ada tanda spasi di situ. Oke, selanjutnya kita buat mata kuliah. Tadi mata kuliah ada atributnya kode MK, lalu ada nama MK, dan kita punya SKS. Nih. Lalu di KRS tadi ada nomor KRS, terus ada NIM ya, NIM, lalu ada kode MK. Oke. Nah, di sini coba kita hubungkan tadi. Nah, di sini penghubungannya adalah, nah kita buat relasinya. Yang pertama mahasiswa dengan KRS. Yang kedua ada mata kuliah dengan KRS. Oke, ini hubungannya. Nah,
Dari hasil desain yang sudah kita buat, ada satu yang perlu ditekankan, artinya setiap entitas itu wajib memiliki satu atribut yang memang benar-benar dijadikan atribut kunci. Seperti tadi ceritanya, kenapa kok NIM itu yang diambil masuk ke dalam KRS, ataupun kenapa kok DMK juga diambil ke dalam KRS. Ini setiap entitas harus memiliki satu atribut yang dijadikan atribut kunci. Pemilihannya adalah carilah satu atribut yang nantinya dia memiliki informasi yang bersifat unik. Artinya unik, tidak mungkin ada dua mahasiswa yang memiliki NIM sama. Tapi kalau ada mungkin saja dua NIM yang berbeda memiliki nama yang sama. Itu kan mungkin ya. Oke, sekarang berarti yang paling unik adalah NIM. Di sini yang paling unik adalah kode MK. Sehingga KRS juga memiliki satu yang unik. Nah, ini dia disebut dengan primary key. Oke. Kunci utama pada suatu entitas. Sedangkan berjalannya NIM dari mahasiswa ke KRS ini disebut dengan foreign key. Oke. Kunci tamu yang datang dari entitas lain. Nah, inilah konsep relasi atau desain entity relationship diagram dengan menggunakan model ERD. Jadi kita harus tahu kenapa setiap entitas itu harus kita relasikan, harus ada alasannya, harus ada aliran datanya. Aliran datanya artinya ada atribut yang menjadi atribut kunci sehingga menjadi atribut tamu pada entitas yang lain. Itu adalah suatu syarat mutlak yang tidak boleh tidak dilakukan ketika kita melakukan relasi dengan model ERD. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bisa menjadikan satu tambahan wawasan untuk membuat desain dan database yang baik sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau pihak manajemen. Oke, saya rasa sampai di sini informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.